Kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Wow, ini Netrakala udah mulai rutin ya mengirimkan kisah, dan kisah-kisah dari Netrakala tuh bener-bener keren, pakai banget ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Netrakala, bisa di follow juga Twitternya ya, supaya bisa tahu nih kisah-kisah terbaru apalagi dari Netrakala. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Raungan suara mobil terdengar nyaring. Kadang tubuhku bergoncang saat ban melewati gundukan batu atau sesuatu yang keras. Sesekali aku menghela nafas panjang, tak menyangka kediaman Intan begitu masuk ke pedalaman. Aku bertemu Intan saat pertama kali masuk ke universitas. Sosoknya supel, tapi sedikit norak, berbeda denganku, lebih pendiam dan tak suka banyak bicara. Selama perjalanan ini, ajaibnya Intan berubah 180 derajat dari orang bawel mendadak menjadi bisu. Hanya suara ngorok lembut yang terdengar naik turun. Aku kembali menoleh ke jendela, memandang pepohonan yang menjulang tinggi menuju tempat anta beranta yang tak ku ketahui. Hingga saat mobil berbelok, ada yang mengusik mataku. Terlihat sebuah bangunan kayu berdiri di tengah hutan sendirian, bentuknya mirip pendopo joglo dengan beberapa bangunan kecil di sekitarnya. Namun, bukan hanya itu yang menarik perhatianku. Tampak ganjil seorang perempuan kecil berpakaian serba hitam berdiri di tengah pendopo sendirian. Aku tersentak, menoleh cepat ke arah depan. Begitupun si sopir, bahkan ia refleks menginjak rem, membuat mobil sedikit oleng ke kanan dan ke kiri. "Ngapa sih Tan?" tanya Nawir si sopir, memperhatikan Intan lekat-lekat. Intan menggeleng, ada keterkejutan di sorot matanya. "Tan?" tanyaku, khawatir takut ia terkena epilepsi. Tidak ada jawaban. Justru Intan menoleh ke belakang dengan tatapan panik sekaligus sumringah. "Tan, ada apa sih?" tanyaku sekali lagi, mulai khawatir takut ada bahaya atau semacamnya. "Udah lewat ke Prodesa kan?" tanya Intan kepada Nawir, sopir sekaligus teman kecil Intan. "Sudah, apa emangnya?" tanya Nawir bingung. "Tadi kayaknya aku lihat Ariel deh. Dia pakai pakaian Jawa, terus lagi narik kambing," ujar Intan dengan mata melotot. Aku langsung membuang muka jengah. Harusnya paham kalau wanita itu sudah bawaan sedikit error. Namun sepertinya tidak untuk Nawir. Justru ia menatap Intan lekat-lekat. "Ariel, Peter Pan." Intan menggeleng. "Ariel Noah." Ku perhatikan mata Nawir membulat. Serius kamu Tan? Ariel Noah bawa kambing?" Intan mengangguk serius, bahkan ia menoleh ke belakang sekali lagi untuk memastikan. Aku mendengus begitu keras, tak habis pikir selama ini selalu ada indikasi bahwa Intan memang sedikit sinting. Tapi justru entah kenapa, malahan aku ini begitu terikat dengannya. Contohnya saja saat ini, begitu Intan tahu
Aku tak punya kegiatan saat liburan, ia langsung mengajakku untuk berkunjung ke kampung halamannya. Tan, kita harus ngerayain. Jarang loh ada orang yang mimpi ketemu Ariel Noah, apalagi sedang ngangon kambing. Nanti sore kita ke pendopo, sekalian bersih-bersih untuk acara ruatan besok. Acara ruatan? Tanya Intan sumringah. Nawir mengangguk. Sekalian aja ke Ratri, dia kan orang kota, pasti belum pernah dia ikut acara seperti di desa ini, jawab Nawir tersenyum. Intan menoleh ke belakang, namun aku memberikannya pelototan super, berharap ia diam. Aku sama sekali tak suka berbaur dalam keramaian, terlebih ini acara desa, pasti sakral. Ratri, kali ini kamu harus nurut, ini kan desaku, jangan bandingkan dengan kota. Bisa mati dipenggal kepalamu nanti kalau absen di acara sakral seperti ini. Bener kan, Wir? Tanya Intan. Nawir mengangguk serius. Meski aku melihat ada seringai kecil di bibirnya. Entahlah, aku tak bisa menafsirkan itu semua. Awal penilaianku pada laki-laki ini kadang membuatku bingung. Sesaat ia tampak maco khas orang desa, namun kadang aku merasa risih dengan tatapan menyelidiknya. Halo, Ratri, masih hidup kan? Kita belum sampai desa loh, kata Intan. Terserah kamu deh, antuk aku, jawabku asal segera memalingkan wajah. Ku perhatikan lagi pendopo joglo di ujung sana, tetapi sosok anak kecil itu sudah tak ada. Ya, pikirku, mungkin saja ia sudah pergi ke tempat lain. Raungan mobil tua kembali menyala. Perlahan, tubuhku kembali bergoncang, mengikuti irama permukaan jalan yang tak rata. Hingga kami pun sampai di sebuah rumah. Cukup besar dengan gaya jadul, separuh dindingnya batu bata, separuh atasnya susunan papan kayu. Rumah kamu? Tanyaku menoleh kepada Intan. Iya, jelek ya? Jawab Intan khawatir. Aku menggeleng, enggan mengomentari rumah keluarga Intan. Enggak, bagus kok, aku suka, kataku berbohong. Yuk, itu bapak sama Simbo di depan, ucap Intan sambil menenteng tas jinjingnya. Kami mengikuti langkah kaki Intan. Ada perasaan yang tak bisa kugambarkan. Entahlah, apakah ini cuma perasaanku saja atau sorot mata keluarga Intan seperti menyelidik saat menatapku. Cahayu, ayo masuk dulu. Ini pasti Ratri ya. Cantik ya Pak, kata Simbo sambil memegang tanganku. Aku tersenyum canggung. Tak pernah aku diperlakukan seperti ini oleh orang asing. Sudah, ayo masuk dulu. Nawir mau masuk, tanya Bapak Intan. Mboten Pak, matur nuwun, mau balikin mobil dulu, ucap Nawir mencium tangan Bapak sambil berlalu pergi. Aku segera digiring oleh Intan untuk masuk ke dalam rumah. Sama seperti dengan rumah lainnya, di dalam menurutku jauh lebih nyaman, berbeda dengan tampilan luarnya yang tampak menyeramkan. Rumah Intan ini cukup besar, tak banyak ornamen di dalamnya, tetapi ada satu benda yang membuatku tertarik, sebuah lukisan besar yang tergantung di ujung ruangan. Ku gerakan kaki mendekat. Benar dugaanku, ini adalah lukisan keluarga Intan. Uniknya, di latar belakang lukisan ini terdapat satu bangunan joglo yang tak asing. Suka ya? Aku terperanjat, menoleh ke arah Intan yang sudah berdiri di ambang pintu. Keluargamu? Intan melangkah mendekat memandang lukisan itu dengan senyuman kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya, lebih mirip seringai. Benar, keluargaku. Yuk ke kamar ya, istirahat dulu. Baru nanti sore kita ke pendopo, jawab Intan. Seharian aku meringkuk di kamar. Kadang sesekali melihat keluar jendela kayu, sempat menyesal menerima ajakan Intan untuk liburan ke desanya. Lihat saja, di siang hari rasanya begitu sepi. Bagaimana saat malam tiba? Bagaimana kalau ada perampok, sedangkan jarak antar rumah dengan yang lainnya begitu jauh? Ceklek.
Udah bangun? Makan yuk. Udah disiapin tuh Mas Simbo, tanya Ratri. Aku mengangguk mengikuti langkah Intan menuju dapur di belakang rumah. Tampak beberapa makanan sudah tersaji di atas amben dipan yang panjang itu. Dek, sini, makan dulu. Seadanya ya, pinta Simbo menepukkan tangannya pelan ke dipan sejenak. Aku ragu saat melihat lauk pauk yang tersaji. Aku belum pernah makan makanan seperti ini. Namun sungkan jika harus menolak. Lalu ku ambil beberapa sendok sayur dan secentong nasi, dan ternyata rasanya bahkan jauh lebih nikmat ketimbang makanan yang dipesan di restoran. Enak kan? Kakek Intan yang tahu gelagatku, ia menarik cobek dengan sambal di atasnya agar aku menambah porsi. Bapak kemana, Mbok? Tanya Intan. Ke pendopo untuk acara nanti malam. Ajak Ratri, kasihan kalau harus di rumah sendirian, jawab Simbo. Nanti malam, bukannya besok? Tanya Intan bingung. Malam ini ruatannya dipercepat, Dok, kata ibu. Loh, kenapa? Tanya Intan sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Simbo ndak tahu. Itu keputusan sesepuh desa, kata Simbo. Lalu Intan menoleh ke arahku. Aku menggeleng singkat, memberi isyarat kepada Intan untuk tak mengajak. Malas betul. Aku harus beramah-tamah dengan orang yang tak ku kenal. Rasanya pasti canggung. Intan, ajak Ratri. Kasihan loh nanti malam kalau dia sendirian di rumah, ujar Simbo. Udah diajak, Mbok, tapi gak mau dia. Acara seperti itu untuk orang kota kurang menarik, kata Intan. Spontan ku cubit paha manusia bercongor biawak ini. Duh, kata Intan terlonjak, membuat beberapa makanannya tumpah. Apa sih? Jawab Intan sebal, hendak membalas cubitanku. Udah, jangan berantem. Ratri beneran dia mau ikut? Tanya Simbo. Enggak, Bu, badan saya rasanya capek, mau tidur malam ini, kataku. Simbo menganggukkan kepala. Ya wes, kalau tidak mau. Tapi nanti malam kalau denger suara aneh, abaikan yo, ujar Simbo sambil berdiri. Alisku mengerut, memahami maksud Simbo, lalu menatap Intan dengan pandangan bertanya. Takut ada maling, jangan mikir macam-macam ah. Mana ada setan zaman sekarang, keke Intan. Oke, jawabku singkat, lalu kembali mengunyah makanan sedap ini. Tanpa terasa malam menjelang, semua anggota keluarga Intan sudah pergi ke pendopo yang entah di mana keberadaannya. Hanya samar-samar, aku mendengar suara gaduh dari kejauhan seperti alunan gamelan dan sinden yang menembang. Tapi berbeda dengan rumah ini. Aura keheningan makin mencekam, seolah aku terkungkung di dalam ruang gelap yang begitu sunyi. Tak ada suara apapun, sepi dan sepi. Srek! Aku terkesiap, menoleh ke arah jendela. Beberapa menit aku tak berpaling, mendengarkan dengan seksama. Srek! Tubuhku terlonjak, kekhawatiran mulai merambat naik dari ulu hati, membuat jantung ini berdebar begitu keras. Ingin aku memastikan, tetapi pesan dari Simbo jelas, aku tidak boleh membuka pintu ataupun jendela. Sesaat setelah keheningan kembali muncul, pendengaranku menangkap sesuatu. Bukan keramaian di pendopo, melainkan sebuah gumaman yang tumpang tindih. Kromolio, Moleo, Kromolio. Kali ini aku bangun menegakkan punggung, menatap ke arah jendela. Jelas itu adalah sekumpulan orang. Apa mereka rombongan yang mau pergi ke pendopo desa? Sejenak suara itu menghilang, akan tetapi saat aku hendak merebahkan tubuhku, suara itu muncul kembali. Namun kali ini ada aroma khas yang muncul. Kromolio, Moleo, Kromolio. Aku terlonjak. Suara itu terasa begitu dekat, seolah mereka sedang berdiri di balik dinding kamar ini. Ingin kembali merebahkan tubuh, akan tetapi rasa penasaran muncul.
apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Sejenak aku bimbang, ingin memastikan kalau itu memang warga desa yang sedang mempersiapkan sesuatu untuk acara ritual. Perlahan aku bangkit, mencoba melihat dari celah rongga di antara papan kayu yang disusun. Namun itu hal terbodoh yang pernah kulakukan. Tampak sekumpulan orang sedang berdiri, hanya berdiri mematung. 4 orang memanggul keranda, 1 orang membawa payung berwarna hijau gelap, satunya lagi membawa sesuatu di tangannya. Tanpa sadar, aku terus memperhatikan sekumpulan orang-orang itu, bingung siapa yang meninggal dan buat apa mereka datang ke tempat ini. Namun belum sempat aku mundur, secepat kilat orang yang membawa kendi menoleh ke arahku. Gludak! Aku terperanjat hebat, tubuhku terjengkang ke belakang. Jelas, itu bukanlah manusia. Sorot matanya kosong, wajahnya pucat. Belum lagi kulit keriput yang begitu mengerikan. Aku tak berani beranjak, bahkan rasanya suara mereka menggema keras di telingaku. Kromoleo, Moleo, Kromoleo, Moleo. Saking penuhnya kepalaku dengan suara mereka, sampai aku harus menutup telinga dengan kedua tanganku. Lampu mati. Bangsat, umpatku kaget. Segera aku berdiri, persetan dengan larangan Simbo. Aku tak sudi berada di rumah berhantu seperti ini sendirian. Tanpa penerangan apapun, segera aku melangkah meraba-raba agar tak jatuh atau menabrak sesuatu. Hingga saat aku sampai di ruang depan, jantungku seperti merosot ke dasar perut. Dalam kerembangan, aku melihat seseorang berdiri tepat di depan lukisan keluarga Intan. "Moleh," ucapnya lirih. "Intan?" tanyaku. Namun sosok itu tak menjawab. Ia terus berdiri mematung di sana. Aku menelan ludah. Itu bukan Intan. Sial, kalau tahu seperti ini, lebih baik aku ikut ke acara desa. "Moleh," ucap sosok itu sekali lagi. Aku mundur. Mentalku tak sekuat biasanya. Baru kali ini aku melihat sesuatu yang begitu menyeramkan. Sret! "Moleh!" Kali ini sosok itu berucap dengan nada membentak. Ia memalingkan kepala begitu cepat. Gludak! Aku kembali tersungkur. Nafasku benar-benar memburu. Meski tak bisa melihat dengan jelas, tapi aku yakin sosok itu bukanlah manusia. Dalam kerembangan, ia menatap ke arahku. Bahkan rasanya sosok itu mulai melangkah pelan. Tanpa pikir panjang, aku bangkit dan langsung membuka pintu. Aku berlari, tak peduli kemana kaki ini melangkah. Sesekali aku melihat ke belakang, memastikan hantu atau apalah itu tak mengikuti. Hingga saat nafasku mulai tersengal, aku berhenti. Baru menyadari kalau berlari terlalu jauh dari rumah Intan. Sial, sial, ucapku. Meski panik, aku tak berani untuk pulang lagi ke rumah itu. Takut dedemit itu masih ada di sana. Tapi nanti dulu. Tempat ini tak kalah mengerikan. Kanan kiri hanya ada pohon yang menjulang tinggi. Ku hela nafas, mencoba untuk tenang. Ku tajamkan telinga, berusaha mendengar suara gamelan samar-samar. Mendopo batinku. Segera aku melangkah. Namun baru juga beberapa meter, aku kembali dikejutkan dengan kemunculan makhluk lain. Sosok itu mirip anak kecil, menggunakan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Wajahnya pucat, dengan tangan teracung ke arahku. "Moleh!" bentaknya. Panik, aku langsung berlari sekuat tenaga. Ingin rasanya menangis, tak kuat lagi berada di tempat ini. Aku tak peduli arah yang kutuju, hanya fokus berlari sejauh mungkin, menghindari sosok kecil mengerikan itu. Sial, sial, kataku terengah sambil memegangi perut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku disuruh pulang? Dan siapa sosok anak kecil itu tadi?
Rasa-rasanya aku pernah melihatnya, tapi di mana? Aku mendongak. Kini suara kerumunan orang dan sinden serta gamelan kian terasa jauh. Di sekelilingku banyak pohon semakin terlihat rapat. Bisa jadi aku malah masuk ke dalam hutan. Srek! Kutolehkan kepala, menatap ke arah pohon tak jauh dari tempatku. Namun setelah lama menunggu, bahkan saat ku coba melempar batu ke arah semak, tak ada yang bergerak. Aku menoleh ke arah depan, bergegas untuk keluar dari rimbunan pepohonan ini, hingga saat aku sudah hampir melihat cahaya lampu dari kejauhan, kembali terdengar suara aneh. Bukan suara kerumunan atau tembang Jawa, tapi lebih mirip kata yang diulang terus-menerus. Aku mundur ketakutan. Suara itu mirip sekali dengan sekelompok orang pemanggul keranda tadi. Kromulio, Mulio, Kromulio. Aku menelan ludah ngeri. Tampak di ujung sana sekelompok orang sedang berjalan ke arahku, ingin aku lari. Tapi rasanya kaki ini tak bisa digerakkan. Bahkan saat rombongan itu mulai mendekat, aku masih bergeming, tak bisa melakukan apapun. Kini jarak kami tinggal beberapa meter. Aku benar-benar ketakutan. Bahkan dari tempatku berdiri, bau anyir dan menyengat merebak begitu tajam. Belum lagi wajah orang-orang itu begitu pucat, menunduk menatap tanah yang dingin dan berembun. Kromolio, Molio, Kromolio. Jarak di antara kami hanya tinggal 2 meter. Jika mereka menengok ke arah samping, sudah pasti mereka melihatku yang kian gemetar ketakutan. Hingga aku merasakan ada sesuatu yang menarikku ke belakang. Mulutku ditutup oleh tangan kekar. Aku memberontak hebat, berusaha kabur dari cengkraman orang-orang itu. Shh. Aku mendongak, sedikit lega saat melihat laki-laki yang menarikku menjauh tadi. Nawir, kataku memastikan. Diam atau mati, ucapnya lirih. Aku mengangguk, kembali memandangi para pembawa keranda. Sekarang mereka benar-benar berhenti, seolah tahu jika ada 2 manusia sedang berdiri tak jauh dari tempatnya. Kromulio, Mulio, Kromolio. Lalu tanpa kuduga, perlahan satu sosok bergerak. Kepalanya menoleh ke arah kami dengan gerakan teramat pelan. Kemudian satu sosok yang membawa payung mulai bergerak dari posisi belakang. Ia maju ke arah tengah bersamaan dengan keempat lainnya, perlahan menurunkan keranda ke tanah. Seolah waktu berhenti begitu lama. Bahkan rasanya Nawir di belakangku juga gemetar dengan hebat. Sat! Tiba-tiba saja kain berwarna hijau itu tersibak. Aku memekik tertahan saat melihat secara langsung, ingin menutup mata ini. Tapi seolah kelopaknya dipaksa untuk terbuka lebar. Tepat di depan kami, jelas sekali ada sosok lain yang tertidur di dalam keranda. Sosok anak kecil tak asing yang baru saja kutemui. Aku tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Respon otakku begitu lambat. Belum pernah aku mengalami hal mistis semacam ini. Lalu, tanpa membenarkan kelambu yang tersibak, keempat orang itu mulai menaikkan kembali keranda. Perlahan mereka berjalan tanpa suara langkah kaki yang terdengar, hanya lirih ucapan, Kromolio, Molio, Kromolio. Saat setelah suara baluk itu menghilang, Nawir melepaskan cengkramannya, membuat tubuhku lemas merosot ke tanah yang dingin. Kamu udah apa-apa, Ratri? Tanya Nawir berjongkok di depanku. Aku menggeleng. Tak bisa kukatakan aku baik-baik saja. Belum semalam aku di desa ini, tetapi sudah banyak hal yang membuatku enggan untuk tinggal. Itu tadi apa, Mas? Tanyaku gemetar. Kromolio, iblis yang mendiami desa ini. Penanda kematian, ucap Nawir. Penanda kematian? Benar, penanda kematian. Konon, jika ada orang yang melihat Kromolio,
entah secara langsung atau hanya mendengar suaranya, biasanya bakal melihat kematian. Jelas Nawir yang kali ini tampak tak nyaman. Sesekali ia melihat ke arah sekitar. Lihat kematian? Maksudnya? Tanyaku bingung. Sebuah pertanda bakal adanya orang yang meninggal, jawab Nawir. Aku merenung, mengingat kejadian yang barusan kualami. Kalau benar Kromoleo penanda kematian, apakah bocah yang ada di dalam keranda itu merupakan korbannya? Siapa wanita yang ada di dalam keranda tadi? Tanyaku penasaran. Nawir menoleh ke arahku. Tatapan matanya tajam, tak seperti biasanya. Wanita? Wanita apa? Tanya Nawir. Aku hendak menjelaskan semua yang kualami malam ini, tetapi kuurungkan saat menyadari bahwa Nawir merupakan orang luar. Tidak apa-apa. Bisa minta tolong antarkan aku pulang ke rumah Intan. Kita ke balai desa saja. Di sana lebih aman. Beruntung aku ketemu sama kamu di sini. Kalau tidak, bisa saja Sukmamu dibawa pergi sama Kromoleo, kata Nawir. Sebetulnya aku enggan, tapi menurutku perkataan Nawir itu ada benarnya. Jauh lebih aman untuk berada di sekeliling manusia saat ini. Segera aku bangkit, membersihkan tanah yang menempel di celana, lalu mengikuti langkah Nawir dengan dada yang berdebar keras. Tidak lama kami berjalan. Dari kejauhan, aku melihat satu tempat bercahaya remang. Tidak ada lampu, hanya obor yang dipasang di sekeliling tempat itu. Sebetulnya aku merasa ada yang aneh. Bukannya ini pendopo yang kulihat tadi siang, tetapi kenapa tempat itu lebih mirip ritual pemujaan ketimbang acara ruatan desa? Aku menepis semua pikiran yang muncul. Mungkin saja memang tradisi desa ini dibuat seperti itu. Ratri, aku mengerang lega saat satu orang muncul dari depan pendopo. Ia melambai tersenyum bersemangat menyambutku. Kok lama sih, Wir? Udah ditunggu sama warga, kata Intan menatap Nawir sebal. Alisku mengkerut. Kenapa pula warga desa menunggu kami? Bukankah aku di sini cuma tamu asing yang tadi kenal? Ada sedikit masalah tadi. Sudah siap semuanya? Tanya Nawir. Sudah, sekarang kalian ganti baju. Ratri, punyamu sudah kusiapkan. Ayo, kata Intan sumringah tanpa menunggu jawabanku. Intan langsung menarikku ke samping. Kini aku sudah menggunakan pakaian yang diberikan Intan. Tapi berbeda dengan apa yang ia pakai. Kebayaku berwarna putih seutuhnya, sedangkan yang lainnya memakai kebaya berwarna hitam. Nah, kan cantik. Nanti ikuti aja ya. Apapun yang kamu lihat atau dengar, abaikan saja. Ini cuma ritual kok. Setelah itu nanti ada hiburan dari warga, kata Intan dengan senyum mengembang. Kok warnanya beda sih? Tanyaku canggung berusaha mengabaikan keanehan ini. Ya karena kan kamu tamu, jadi harus beda untuk membedakan. Nanti ada ritual khusus untuk warga desa, biar mereka nggak salah lihat, kata Intan terkekeh. Tan, Kromoleo itu apa sih? Tanyaku mengabaikan Intan. Raut wajah Intan memucat. Ia memandangku tajam seolah aku menanyakan urusan pribadinya. Dengar dari mana nama itu? Tanya Intan. Aku melihat ke sekitar, memastikan tidak ada orang di dekat kami. Tadi waktu di rumah kamu aku dengar ada suara Kromoleo, Moleo. Artinya apa sih itu? Tanyaku penasaran. Intan tampak waspada. Ia melihat ke sekitar takut. Tiba-tiba saja dedemit itu muncul dari semak-semak. Gak ada artinya. Itu hanya mitos warga desa. Kalaupun kamu melihat, anggap saja itu sambutan dari warga desa dimensi lain. Keke Intan. Aku diam tak membalas ketawanya. Menurutku itu bukan sesuatu yang remeh. Terlebih soal penjelasan Nawir, aku menganggap justru ada yang disembunyikan oleh Intan. Udah siap belum? Jangan sampai mereka menunggu tamu spesial, kata Intan yang langsung menarikku masuk ke dalam area pendopo. Benar saja, tidak ada lampu bohlam. Penerangan hanya dari obor yang dipasang di sekeliling pendopo.
Jantungku mulai berdebar kencang. Perlahan aku mulai naik ke atas pendopo. Sial, kenapa malah rasanya aku ikut ke ritual mengerikan? Tidak ada senyum ramah atau hiburan Ariel Noah. Mereka duduk melingkar, mengelilingi sesuatu yang tak bisa kulihat karena tertutup kelambu tinggi. Tetapi di ujung depan, tampak beberapa orang duduk di depan gamelan, dengan satu wanita tua rapuh duduk di tengahnya. Moleh, aku terkejut, menoleh ke arah Intan dengan cepat. Wanita itu masih diam memandang ke depan dengan senyuman aneh yang tak bisa kutafsirkan. Ngomong apa dia, Tan? Tanyaku. Intan menaikkan alisnya. Udah ngomong? Yah, ajak Intan kembali menarikku menuju ke arah kerumunan. Perlahan, aku dan Intan mulai duduk di barisan agak depan, dekat dengan gamelan dan sosok wanita tua yang kupikir adalah Sinden. Gong! Hampir saja aku terlonjak, tetapi sepertinya itu hanya terjadi di diriku. Semua warga masih tetap duduk bersila dengan pandangan menunduk. Para sepuh, sedulur sak daging sak geteh, danyange sampun rawuh. Aku mendongak melihat Bapak Intan berdiri dengan pakaian putih mirip denganku, berbeda dengan semua warga yang menggunakan pakaian hitam. Bersamaan itu pula, suara sinden dan gamelan mulai terdengar riuh. Belum pernah aku mendengar nada Jawa dan nyanyian kidung ini. Alunan musiknya begitu magis, nadanya putus-putus seolah waktu terhenti dan kembali berdetak. Belum lagi suara si sinden yang membuat bulu kuduku meremang hebat. Moleh. Aku kembali tersentak, menoleh ke arah Intan, tetapi sepertinya wanita itu tak mengucapkan apapun, hanya dia menunduk. Kuedarkan pandangan, mencari siapa yang membisikiku, namun sama saja semua dia membisu, mendengarkan dengan hikmat alunan suara gamelan dan sinden yang sedang menembang. Lalu di ujung pendopo, di bawah obor yang tertancap di tiang penyangga, aku kembali melihat sosok anak kecil dengan pakaian serba hitam. Mulai, Mbak, aku kembali tersentak. Aku paham sekarang, dia yang memintaku untuk pulang. Lalu saat aku hendak bangkit, tiba-tiba saja Intan mencengkram tanganku begitu keras. Kan udah aku bilang, abaikan apa yang kamu lihat dan dengar, kata Intan tanpa mengalihkan pandangannya. Tan, sakit, ucapku mencoba melepaskan cengkraman tangan Intan. Tak ada jawaban. Justru sekarang suara sekumpulan orang itu mulai membuatku pusing. Nada mereka saling tumpang tindih, menjadikannya seperti orkestra kematian yang mengerikan. Aku hendak bangkit, pergi dari tempat ini, namun sekarang bukan hanya Intan saja yang mencengkram tanganku. Ada sosok lain yang menekan pundakku untuk terus duduk. Lepaskan, pintaku mengiba. Ia tak menjawab, malah dia menekan tangannya lebih keras, membuat posisiku menjadi seperti sedang bersujud. Semua sudah menunggumu, ucap Intan lirih. Aku berusaha menolehkan kepala, menatap Intan di sebelahku. Menunggu apa? Bentakku, berusaha untuk melepaskan tekanan di pundak yang semakin menyakitkan. Menunggumu untuk menjadi bagian dari desa ini, ucap Intan. Apa maksudmu? Lepaskan, brengsek, umpatku marah. Bukannya kamu kesepian, Ratri? Bukannya kamu ingin punya teman? Kalau begitu, jadilah bagian dari kami, ucap Intan. Belum sempat aku menjawab, ada satu tangan yang menarikku dengan paksa. Aku diseret tanpa ampun ke depan sinden. Di ngapura Yandu, ucapnya serak. Aku menggeleng, takut mereka melakukan sesuatu yang mencelakai. Namun nyatanya si sinden hanya membasuh tubuhku dengan air bunga. Kemudian aku didudukan di sisi sinden. Gila, apa yang mereka lakukan?
Lalu Bapak Intan mulai bergerak ke arah tengah pendopo dan menyibakkan tirai yang menghalangi pandangan kami. Ketakutanku bertambah hebat saat melihat benda yang ditutupi kain hitam itu adalah keranda. Keranda yang terbuat dari rangka bambu. Namun bukan hanya itu saja yang membuatku ketakutan. Di dalam keranda itu ada satu tubuh yang terbujur kaku. Aku mulai panik. Faham dari kata mulai atau pulang yang sedari tadi ku dengar. Bukan ajakan untuk pulang ke rumah Intan, melainkan sebuah peringatan bahwa aku akan dijadikan tumbal untuk desa terkutuk ini. Gong. Suara gong kembali menggema. Aku tahu ada yang tidak beres kali ini. Bahkan rasanya udara malam kian menyesakan. Intan mulai berdiri. Ia berjalan ke tengah pendopo. Gong. Intan mulai menghentakkan kakinya. Suara gamelan mulai menggema kembali. Begitupun sinden yang ada di sampingku. Suaranya mendayu serak mengerikan. Intan mulai menarik gila-gilaan. Tubuhnya meliuk mengikuti tempo irama gamelan yang makin kian cepat. Lalu dua orang maju dengan wajah masih tertunduk. Mereka mengambil kain hijau yang masih tersisa di atas keranda. Awalnya kukira kedua laki-laki itu bakal menutupi tubuh Intan, namun yang terjadi justru berjalan ke arahku. Sepersekian detik, aku hanya bisa diam, lalu dengan cepat meronta hebat saat kain hijau berbau busuk itu mulai menutupi kepalaku. Ya Allah, tolong ya Allah, batinku ngeri, berharap ada keajaiban yang bisa membuatku selamat. Dari balik kain, aku melihat Intan masih terus meliuk-liukan tubuhnya. Lalu tiba-tiba saja siluetnya berhenti. Begitupun suara gamelan dan sinden di belakangku. Kromolio, Molio, Kromolio. Aku tersentak, panik, berusaha untuk kabur dari tempat ini. Namun tak kenapa tubuhku rasanya tak bisa digerakkan. Sat! Kain ditarik dengan paksa. Kini aku bisa melihat Intan di depanku berdiri tertunduk. Begitupun orang-orang yang ada di tempat itu. Kromolio, Molio. Aku bagai terhipnotis melihat sosok Kromolio yang terus bergerak mengelilingi pendopo. Entah, mungkin aku sudah gila, tapi sepertinya kematian memang datang menghampiriku. Aku sama sekali tak melihat celah untuk kabur. Bahkan walaupun aku bisa pergi, ada selusin orang yang bakal mengejarku. Bahkan aku tersentak. Suara itu kembali menggema di telingaku. Bakar? Apa yang harus kubakar? Batinku panik entah pada siapa. Keranda. Mataku langsung menatap ke depan. Jarakku dengan obor di tiang sekitar 3 meter. Kalau aku melangkah, sudah pasti akan dihadang oleh Intan dan bapaknya. Lalu bagaimana mungkin aku bisa membakar benda itu? Bapak Intan mulai bergerak. Di tangannya tergenggam sebuah belati. Tatapannya menghunus, seolah aku adalah mangsa yang harus dibinasakan. Kemudian hal lain yang tak bisa kusangka. Bapak Intan berdiri tepat di belakang Intan yang masih tertunduk kaku. Cas! Darah memercik mengenai baju putih yang laki-laki itu kenakan. Tanpa rasa jijik sekalipun kulihat ia mengangkat belati itu dan menjilati darah Intan dengan rakusnya. Seolah tak terjadi apa-apa, Intan berputar. Ia jongkok di depan bapaknya. Danyangnya sudah tak bawa pulang. Matur nuwun, Dok. Muga iso gawe desa iki selamat donya akhirat. Semoga desa ini selamat dunia akhirat, kata Bapak Intan. Lalu Intan mundur tanpa berdiri dengan posisi jongkok, seolah ia sedang memberikan jarak dengan bapaknya. Sesaat kemudian Intan mengangkat tangannya. Ya, aku sudah tahu apa yang bakal terjadi. Namun rasanya saat Bapak Intan menangkap pergelangan tangan anaknya dan mengiris salah satu jarinya, aku tetap memekik ketakutan. Awir,
Bawakan kendi itu, ucap bapaknya Intan dari salah satu ujung barisan. Nawir beranjak membawa obor kecil di tangannya. Ia melangkah perlahan dengan tatapan yang tak bisa kujelaskan. Lalu saat berada di depan keranda, ia mengambil kendi tanah liat di bawahnya. Perlahan ia berjalan ke arah Bapak Intan. Lalu kendi itu ia taruh di atas kepala Intan untuk menampung darah yang mengucur hebat. Berikan pada dia, kata Bapak Intan sambil menunjuk ke arahku. Aku memberontak, tak sudi harus menerima darah atau apapun itu. Berhenti, berhenti, teriakku nyaring ketakutan. Nawir diam tak berekspresi. Ia terus melangkah perlahan ke arahku hingga saat jarak kami tinggal 2 langkah, Nawir langsung berbalik. Ia mengguyurkan cairan darah dan apapun yang ada di dalam kendi itu ke arah Intan dan bapaknya. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Lalu semua orang yang ada di tempat itu menatap ke arah kami. Sorot mata mereka ketakutan seolah bakal terjadi sesuatu yang buruk. Keheningan mengalir menekan gendang telinga begitu dalam. Bahkan para penabuh gamelan serta sinden berhenti dalam waktu bersamaan. "Wer!" bentak Bapak Intan menatap kaget ke arah Nawir. Begitu juga dengan Simbo. Ia langsung berlari ke arah suami dan anaknya yang terduduk lemas kehabisan darah. Semua orang di tempat itu panik. Sebagian langsung menghambur pergi, sebagian tetap di tempatnya. Bahkan para penabuh gamelan ikut menghambur pergi, meninggalkan kami yang tersisa. "Piye iki, Pak? Bagaimana?" ucapnya. Bapak Intan tak menjawab, melihat ke arah sekitar, lalu kembali ke arah Nawir. Namun Nawir tak peduli, tatapannya nyala. "Sudah banyak korban akibat ritual sesatmu ini," ucap Nawir sambil bergerak pelan ke arahku. "Semua itu demi desa," ucap Bapak Intan. "Demi desa? Kalau demi desa, kenapa satu persatu warga kau bunuh? Termasuk adikku yang tak berdosa," bentak Nawir. Nawir berjalan mendekat ke arahku. "Bakar keranda," ucapnya lirih dan cepat. Aku mengerjap, faham dengan maksud Nawir. Tapi bagaimana caranya? Meskipun sebagian orang sudah pergi karena takut ritual gagal, tetapi masih ada beberapa orang di belakang bapaknya Intan. "Bohong. Kalau benar demi desa, kenapa adikku yang tak berdosa kau tumbalkan?" teriak Nawir kencang. Aku melihat kepedihan yang mendalam, sorot mata terluka dari seorang kakak yang kehilangan adiknya. "Nawir, bukan aku yang memilih orang yang bisa dijadikan tumbal. Bukan tumbal, tapi roh yang menjaga desa ini," kata Bapak Intan. "Bohong!" teriak Nawir begitu keras. "Nawir, tenang. Sekarang berikan wanita itu. Biarkan kami menyelesaikan ritual ini," kata Simbo lembut. Tapi aku melihat dengan jelas sekarang sorot mata licik tanpa belas kasihan. Nawir yang mendengar itu sigap menarik tubuhku. Satu tangannya melingkar di leherku, satunya lagi memposisikan ujung belati tepat di leherku. Aku diam tak bergerak, tak paham maksud dari Nawir. Kalau dia mau menolongku, kenapa ia malah hampir membunuhku? Lalu Nawir bergerak. Ia memaksaku untuk ikut dengannya. "Nawir, tolong," ucap bapaknya Intan. Nawir menyeringai. "Sekarang jawab pertanyaanku. Kalau benar ini untuk warga desa, kenapa tumbal selanjutnya dari luar desa?" kata Nawir terus bergerak pelan. Ya, aku paham sekarang. Dari arah gerakan ini, aku tahu dia sedang mendekatkanku ke arah keranda, membuat bapak dan orang-orang di belakangnya juga ikut berputar mengikuti gerakan kami. "Jawab!" teriak Nawir. "Sudah aku bilang, bukan aku yang memutuskan. Kromoleo yang jadi penanda. Dan wanita itu sudah melihat Kromoleo," ucap bapaknya Intan sambil menendang tubuh Intan yang sudah kejang-kejang. "Dari mana? Dari mana kau tahu? Ratri baru saja sampai di desa ini," kata Nawir. Kini kami sudah berada di tengah pendopo. Satu hal yang kurasakan, cengkraman Nawir mulai mengendur. "Intan yang
Belum sempat bapaknya Intan menyelesaikan kalimatnya, Nawir langsung mendorongku ke samping. Tanpa pikir panjang, ia menyerbu, menyabet-nyabetkan belati yang ia pegang dengan erat. Bakar, ucap Nawir. Aku segera bangkit, meraih satu obor di salah satu tiang. Dok, jangan dok, tolong, ucap Simbo mengiba. Bakar Ratri, bakar, teriak Nawir. Aku hendak meletakkan obor itu ke arah keranda, tetapi saat melihat satu jasad di dalamnya, aku terdiam. Perempuan ini, bukannya dia yang selalu muncul dan memintaku untuk pergi? Ratri, bakar, teriak Nawir. Aku tersentak, langsung kuarahkan obor itu tepat ke arah rangka bambu keranda itu. Kromolio, Molio, Kromolio. Aku tersentak panik melihat sekitar. Benar saja, tepat di depan pendopo aku melihat Kromolio mulai bergerak lagi. Namun kali ini gerakannya jauh lebih cepat dari yang bisa aku bayangkan. Seolah mereka sudah siap untuk membawa Sukma atau entah apapun itu namanya. Begitu juga sisa orang yang ada di tempat itu. Semuanya menjerit. Suara mereka bercampur memekakan telinga. Aku yang masih terdiam langsung diseret Nawir menjauh dari kobaran api. Sungguh ajaib, tak masuk di akal. Harusnya keranda bambu itu tak mungkin terbakar begitu hebat. Bahkan aku melihat kobaran api itu sudah mulai merembet mengenai tiang pendopo. Ayo, ajak Nawir. Aku yang masih syok hanya menurut saja. Bahkan sekarang dari kejauhan aku mendengar suara teriakan orang-orang dari berbagai tempat. Cukup lama kami berjalan hingga aku melihat siluet benda yang cukup besar terparkir di bawah pohon besar. Masuk, ucap Nawir. Segera setelah itu, Nawir menjalankan mesin mobilnya. Tak ada pembicaraan, tak ada obrolan. Kami masing-masing diam, mencerna kejadian yang barusan kami lalui. Jelaskan, ucapku akhirnya. Kamu sudah tahu semua. Apalagi yang akan kujelaskan. Intinya, warga desa itu sesat. Awalnya desa kami itu dulunya rukun. Kami pun mengenal agama. Namun, setelah Pak Marno datang, semuanya berubah, kata Nawir. Pak Marno siapa? Tanyaku. Bapaknya Intan. Dia dalang dari semua ini. Yang aku tahu, semua warga dihasut untuk melakukan satu ritual di waktu tertentu. Awalnya mereka tidak mau, tapi entah kenapa terjadi wabah di desa kami. Perlahan warga desa mulai percaya. Akhirnya, satu persatu dari mereka ditumbalkan, termasuk adikku, kata Nawir sendu. Adikmu? Tanyaku yang masih shock, tak menyangka Intan dan keluarganya berbuat demikian. Jasad yang ada di dalam keranda itu adalah jasad adikku. Entahlah, kau percaya atau tidak, tapi kupikir arwahnya selalu memintaku untuk pergi dari desa ini. Bahkan dia juga yang memintaku agar mau menolongmu. Aku terenyang. Badanku benar-benar terasa sakit. Tak menyangka semua yang terjadi malam ini terasa seperti mimpi. Akhirnya, malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke kota bersama Nawir. Sempat di perjalanan, kami berhenti di kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian yang kualami. Namun, setelah beberapa waktu, kami diberikan kabar bahwa tidak ada satupun jasad yang ditemukan di tempat itu. Bahkan pendopo yang terbakar hebat itu juga masih terlihat kokoh. Aku dan Nawir tak percaya dengan berita itu. Bahkan kami sepakat untuk pergi ke desa itu lagi dengan didampingi pihak kepolisian. Namun benar adanya, semua yang ada di tempat itu masih utuh. Namun tak ada satupun warga yang terlihat di sana. Selesai. Wow, luar biasa, kisahnya mendebarkan banget. Dan Kromolio ini nih hantu. Ini Netrakala sering banget nih bahas Kromolio ya. Jadi kayaknya udah mendalami banget nih riset tentang Kromolio. Orang-orang sekitaran Jawa Tengah pasti tahu banget nih kisah-kisah tentang Kromolio ya teman-teman ya. Serem banget sih pastinya.
hantu yang membawa keranda jenazah, dan jumlahnya tuh 4 orang atau 5 orang ya. Jadi nggak satu hantu gitu, ada banyak. Oh, kan ngeri banget. Dan di dalam kerandanya itu ada juga sosok lain. Wow. Ya akhirnya di sini bagaimana Ratri berhasil selamat ya. Ternyata Intan ngajak dia ke kampung itu ternyata ingin menjadikan Ratri sebagai tumbal. Untung aja ada Nawir nih. Dia mau menolong Ratri karena itu pesan yang disampaikan oleh adiknya yang sudah tiada, yang mana adiknya ternyata juga dijadikan tumbal oleh keluarganya Intan. Serem banget ya, satu desa begini satu-satu ya lama-lama habis dong ya kan, karena tiap tahun tuh ya lama-lama habis. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih untuk Netra Kala atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.